Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa TV 9 yang berbahagia, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Kiswah Female. Alhamdulillah, kali ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana ya harusnya kita menyadari perencanaan keuangan yang baik. Nah, bahasa kerennya apa sih? Tema niki Step of Mindful Financial Planning. Nah, jadi faktanya begini, banyak sekali persoalan ya di masyarakat kita sebagai perempuan, apalagi yang seneng tergiur. Ini berarti bulan September 99. Sudah persiapan mau belanja apa? Padahal ora butuh, tapi demi diskon, demi mengejar, akhirnya kalap dalam berbelanja. Nanti kita akan membahas itu karena pada dasarnya kalau kita tidak merencanakan keuangan berdasarkan survei sebuah lembaga konsultan di Amerika, hasil tahun 2017 mengatakan bahwa sebenarnya faktor pemicu stres yang paling utama adalah itu karena faktor keuangan. Banyak sebenarnya putus pacar atau belum punya pekerjaan, tetapi ternyata karena keuangan yang membuat orang gampang stres. Nah, oleh karena itu kemudian jika masalah ini kemudian tidak teratasi dari gajian bulan kemarin Agustus, kemudian sekarang bulan September, loh kok ternyata kurang terus duitnya, kurang terus, utang tetap, sementara keinginan, kebutuhan belum terpenuhi, apalagi keinginan. Lah, kalau gini terus, maka kemudian yang terjadi dia tambah stres, sulit berkomunikasi dengan pasangan, sulit berkomunikasi dengan anak, istri, dan lain sebagainya. Itu semakin sulit. Semakin sulit. Akhirnya kalau dia seorang pekerja, stres, akhirnya tidak produktif. Mungkin kerja berangkat ke pabriknya, mungkin kerja berangkat ke kantor, tapi sampai sana muring-muringan terus. Dengan temannya juga muring-muring. Tidak produktif, akhirnya ketika ditanya apa alasannya kamu tidak masuk, apa alasannya kamu belum mengerjakan tugas, mana laporan yang saya minta, akhirnya banyak berbohong. Banyak sekali akhirnya persoalan-persoalan kepribadian itu kemudian akhirnya semakin tidak bagus. Nah, jadi fakta-fakta seperti itu kemudian mestinya kalau ada persoalan cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Begitu juga dalam masalah keuangan. Jadi mindful financial planning itu adalah usaha memperbaiki diri dalam mengelola keuangan berdasarkan apa? Berdasarkan penilaian dan pengalaman pribadi. Jadi kalau saya bulan awal tahun 2020 saya punya hutang. Kemudian suami saya misalnya di PHK. Itu tentu ada persoalan. Ini harus diselesaikan, harus ditata ulang, harus dikelola ulang, harus dijadwalkan ulang. Supaya apa? Supaya tidak menumpuk terus stresnya, hutangnya, dan lain sebagainya. Jadi harusnya seperti itu. Kemudian ternyata untuk kesuksesan perencanaan keuangan, menata keuangannya itu tidak lepas dari pengalaman masa lalu. Jadi pengalaman masa lalu, bagaimana kemudian perbedaan kultur, kemudian bagaimana perbedaan pola asuh dalam keluarga, kemudian bagaimana lingkungan terdekatnya seperti apa, itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam mengelola keuangannya. Jika direfleksikan kembali, maka pada dasarnya merencanakan keuangan, merencanakan finansial itu adalah bentuk dari self love, mencintai diri sendiri. Kalau kita kemudian bentuk perhatian bahwa saya kemarin punya masalah, maka saya merefleksikan diri, bermeditasi, bermuhasabah, piye ya apike, supaya saya tidak stres lagi karena keuangan. Jadi mindful finansial ini sebenarnya hanya salah satu pendekatan bagaimana orang bisa menyadari kesalahannya, kemudian jangan sampai terjebak
atau jatuh kepada kesalahan yang sama. Itu seperti itu. Lah, sebenarnya apa sih masalah keuangan kita orang Indonesia? Masalah keuangan kita itu ada orang yang kelebihan uang, ada yang kekurangan uang. Nah, jadi kalau Mas Dekade, Mas Samsul, saya nggak tahu. Jangan-jangan ini karena kekurangan uang. Tapi umumnya mayoritas masyarakat Indonesia di sekitar kita itu masalah keuangannya karena kekurangan uang. Nah, ini nanti bagaimana solusinya gitu ya? Karena nanti ujung-ujungnya dalam perencanaan keuangan itu hal yang paling utama adalah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu juga luas sekali. Karena apa ya? Kebutuhan itu kalau apa ya ditata misalnya dalam ilmu ekonomi itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Begitu juga dalam fikih, dalam usul fikih, dalam maqasidus syariah dilihat dari maslahah, dilihat dari kebutuhannya itu juga ada 3, yaitu doruri, hajiyat, dan tahsini. Jadi ada 3. Jadi dari ajaran Islam itu sudah dikenalkan bahwa kebutuhan doruri, kebutuhan primer itu nggak boleh kalah dari hajiyat, apalagi yang tahsini. Contoh dalam ibadah seperti itu. Misalnya, kenapa kemudian dalam sholat, misalnya sholat, dorurinya itu sholat 5 waktu. Kemudian hajiyatnya itu supaya pelaksanaan sholat 5 waktu itu mudah dan tidak memberatkan, maka ada jamak qashar. Kemudian tahsininya itu sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah hajat, dan lain sebagainya. Nah, kualitas sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat tidak boleh mengalahkan kualitas dari sholat fardu. Bahasanya keliru ya. Sholat fardu kualitasnya tidak boleh kalah dari kualitas sholat sunnah yang hanya tersier. Nah, ini dalam ekonomi juga seperti itu. Kebutuhan doruri, kebutuhan primer itu harus diutamakan daripada kebutuhan tersier. Nah, jadi di tema kali ini tentang mindful finansial, kita harus sadar betul bagaimana kemarin saya salah langkah, saya terjerat utang, saya terlilit hutang di kartu kredit. Supaya ini tidak terjadi lagi, ayo. Kita sadar, kita jadwal ulang, rencanakan ulang bagaimana, dan nanti ada langkah-langkahnya. Jadi tentang bagaimana kita membahas tentang mindful finansial. Nah, sekarang langkah-langkahnya seperti apa? Bagaimana kita menyadari kesalahan kita, kesalahan masa lalu kita, keuangan kita kok bangkrut terus, utang kok akeh gali lubang tutup lubang. Lah, sekarang langkah-langkahnya apa supaya kita gampangannya memperbaiki diri berdasarkan tadi penilaian dan pengalaman apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah ambil jeda sebelum memutuskan atau mengambil keputusan dalam keuangan. Jadi ambil jeda ini misalnya kalau gampangannya kita mau beli mau berinvestasi saham, maka pikirkan apakah itu tujuan utama dari keuangan kita. Begitu juga mengambil jeda itu artinya apa? Mikir, bermuhasabah. Supaya apa? Supaya tidak tidak tercampur dengan bias emosional. Orang-orang yang punya masa lalu kurang baik, pola asuh yang kurang baik, bagaimana dia mungkin dulu pas sekolah orang pernah disangoni karena mungkin keterbatasan, atau mungkin dia anak angkat atau anak tiri yang kemudian kurang mendapat perhatian dari keluarganya, itu pasti akan berpengaruh. Apalagi kalau kemudian dia kemarin itu kerja tapi gajinya itu nggak lancar, itu juga pasti akan berpengaruh. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Jadi misalnya mau membeli baju juga seperti itu. Apakah ini
apakah ini memang dibutuhkan? Itu harus dipikirkan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah membuat money diary. Semacam jurnal keuangan. Di sana tertulis juga misalnya dicatat, saya tertipu bisnis. Marah saya karena tertipu bisnis, karena saya terlalu percaya. Atau kepercayaan saya ternyata dikhianati oleh teman saya. Kemudian di situ juga tercatat, saya itu paling bahagia kalau teman saya memberi pinjaman. Hal yang paling membuat saya sedih seperti ini. Nah, dalam money diary tersebut itu juga ditulis apa saja yang membuat kita bahagia, apa saja yang membuat kita susah karena persoalan finansial tadi. Jadi ini penting untuk, jadi di jurnal keuangan ini ditulis kira-kira apa yang akan kita capai dalam bulan ini. Ini penting untuk mengantisipasi hal-hal yang yang akan terjadi. Jadi seorang misalnya pekerja tidak tetap, artinya gajinya itu tidak tetap. Ini harus mempunyai harus punya jurnal keuangan, karena bahaya banget kalau sampai kemudian ternyata pas wayahe lagi ora kerja, ternyata ada iuran sekolah tambahan seragam atau ada kegiatan sekolah anaknya yang membutuhkan uang cash, dana tambahan. Itu juga perlu dipikirkan. Kemudian langkah yang ketiga adalah merubah sudut pandang. Merubah sudut pandang dalam penyusunan anggaran. Jadi buat skala prioritas. Kebutuhan kita, ini belum keinginan ya, kebutuhan kita wakih banget. Tetapi dalam setiap bulan itu harus diprioritaskan. Ojo akeh-akeh. Ojo akeh-akeh. Jadi misalnya 3, tapi kebutuhanku akeh, Bu. Ono pengen mulai cicilan rumah, ono pengen nyicil mobil, keterlaluan ya. Gaya hidupnya keterlaluan. Lah iya, cicil rumah, cicil mobil, yo keterlaluan, ora cocok karo gajimu. Ya, jadi hidup ini berproses, jalan terus. Jadi biasakan kita punya prioritas dan maksimal. Kalau prioritas bulanan yuk maksimal 3, ojo akeh-akeh. Ya. Jadi karena apa? Kalau terlalu banyak kebutuhan yang kita itu tadi rencanakan, membuat kita stres. Gaya hidupmu itu loh ya, gaya hidup kita semua, gaya hidup panjenengan itu boyo disesuaikan, sadar. Nah, emang jadi sopir sopir pasir angkut. Nah, kok yo pengen punya apartemen. Tipe studio Jalan Ayani Bojonegoro, Jalan Ayani Surabaya, tipe studio regane 460 juta. Kula mawon sing PNS golongan 4 ora kuat cicilan ya ora wani. Walaupun ini ada diskon Bu akhir tahun segini, gak pusing aku. Tetapi kemudian membuat nyusun anggaran ini juga harus fleksibel. Harus fleksibel kalau ada hal-hal yang tidak terduga ya. Apalagi kalau konsepnya wong NU ada rezeki min haitsu la yahtasib. Lah, kalau ada rezeki min haitsu la yahtasib gimana? Ada bonus cash. Ya, bonus cash itu harus ditabung. Ya. Mbak, Mas, saudara semua, kalau ada bonus cash, ada min haitsu la yahtasib, berarti nggak masuk dalam catatan pemasukan dan pengeluaran, kuwi harus ditabung. Ojo kanggo syukuran, apalagi nraktir koncone. Kemudian yang keempat, berhenti mengaitkan emosi dengan konsumsi supaya tidak konsumsi secara impulsif. Artinya apa? Ketika kita marah, langsung buka online shop. Parah itu nanti. Atau kita terlalu bahagia, lah dituku kabeh. Ngalamat. Atau kita ketika lapar banget. Makanya dalam hadis kan begitu, makanlah ketika lapar tapi berhenti sebelum kenyang. Ini dalam konsep ekonomi juga begitu. Kalau kita lagi lapar banget, tahan, ojo nyekel, GoFood dan lain sebagainya, ngalamat dipesen kabeh. Wis ngalamat wis. Ya, jadi nggak boleh itu.
Jadi jangan pernah mengaitkan emosi dengan konsumsi, karena bahaya. Banyak yang mubazir dan membuat dompetnya kering. Kemudian yang terakhir, ya, langkah-langkahnya bersyukur. Gampang Bu, tinggal alhamdulillah. Itu yang paling sulit. Faktanya, kayaknya mudah, faktanya ini paling sulit. Karena apa? Kita itu tidak pernah puas. Jadi kita bisa bernafas, ya. Ini lagi kemarin rame-ramenya. Nafas satu hari itu butuh 185 juta kalau dihitung. Jadi semiskin apapun kita itu kaya raya. Karena apa? Bisa bernafas tanpa harus pakai tabung oksigen. Bisa makan enak itu karena panjenengan tidak kena COVID. Bisa mencium temennya kayak gitu juga karena COVID. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibani, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Jadi wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pinter. Ibrahim ayat 7. Jadi kalau kita bersyukur insya Allah ditambah nikmatnya oleh Allah. Tetapi kalau kita kufur nikmat, maka siksa Allah itu sangat pedih. Jadi begitu ya langkah-langkahnya. Tolong jangan jangan boros, tapi hemat juga, jangan terlalu pelit supaya imbang. TV9 yang berbahagia, kalau tadi tentang langkah-langkah mindful finansial, sekarang tips ya, ini penting banget supaya tidak terjebak dengan impulsif buying. Apa sih impulsif buying itu? Membeli bukan karena kebutuhan, tapi karena insting, karena emosi, spontan. Jadinya boros semuanya dibeli. Lah tipsnya gimana supaya kita terhindar dari itu? Yang pertama, periksa isi lemari. Jadi periksa isi lemari, isi kulkas ya. Ini ibu-ibu tuh kalau mau belanja ya nang Shopee, Lazada, Tokopedia. Ada iklan apa niku? Baju. Loh. Atau niki apa ki? Kerudung ya, jilbab. Kalau saya jilbabnya kebetulan gratis. Gratis. Ya. Itu pasti panas mata. Itu nggak bisa. Karena apa? Ya itu tadi, karena pengen sampai kemudian bajunya banyak banget, mubazir banget. Begitu juga isi kulkas, harus selalu dilihat. Nah, sing masak orang lain, yang belanja panjenengan, tuan dan nyonya. Yang alamat. Jenenge tomat nganti 5 kilo nang kulkas. Ya, jangan seperti itu. Jadi ketika mau membuat wishlist ya, daftar keinginan, itu harus melihat dulu. Jadi misalnya mau menulis, saya mau beli jilbab, itu lihat. Karena apa? Saking akehe kerudung hijau ya, semua jenis hijau ada. Nganti 15. Jadi ini tips pertama itu buat wishlist ya. Jadi daftar keinginan. Kemudian dicatat daftar keinginan panjenengan dan sediakan uangnya, dananya tabung. Dan ini kemudian harus komitmen lah ya, konsisten. Dana untuk membeli mobil, mau cicilan mobil, kuwi ya berarti ditabung. Dan kesuwen hutang buat DP-nya hutang. Ngalamat Mas Samsul ya. DP-nya wis hutang, nanti cicilannya utang. Ya, maksimal 30% dari gaji total panjenengan untuk cicilan, segala cicilan utang. Kalau di atas 50% ngalamat panjenengan mumet gak iso turu. Ya. Jadi itu tadi, kita membuat wishlist ya, daftar keinginan itu harus disesuaikan dengan budgetnya. Membeli barang itu yang ada uangnya, ada dananya. Jangan sampai utang. Ya. Jadi jangan membeli barang yang ada dalam list, yang tidak ada dalam list, apalagi tidak ada anggaran dananya. Ngalamat banget itu. Kemudian tips yang kedua, biasakan belanja dengan membawa catatan belanja. Nih, ibu-ibu, biasanya, jadi kudu nggawa catatan, saya mau ke swalayan.
maka cek kulkas, cek lemari tempat penyimpanan makanan, cek apa biasa nih kui alat-alat kebersihan, sabun, sampo dan lain sebagainya dicek. Supaya apa? Supaya tidak mubazir. Kemudian setelah dicek, sudah bawa catatan belanja, itu juga bawa uangnya dikira-kira. Kalau biasanya belanja nang swalayan panjenengan cukup dengan 300.000, bawanya 300.000. Ojo 500, ngalamat ngono apa-apa dituku. Ceritanya begitu, oke? Jadi harus seperti itu, harus komit ya, konsisten dengan catatan kita. Kemudian yang ketiga, bayar pakai uang cash. Saya itu orang desa ya. Orang desa ora pernah bayar pakai kartu debit. Ini bukan kredit, kartu debit itu uang-uang kita sendiri. Itu pun tidak disarankan. Karena apa? Kalau kita membayar pakai uang cash, itu tuh ono kroso eman. Ya, jebule ngono regane 500.000. Itu ada krosonya begitu. Tapi kalau kita pakainya e-money, pakainya debit, ini debit loh ya, belum kredit ini. Ini bisa bahayakan apa? Ya nggak kroso, gitu loh. Nggak kroso berapapun habisnya. Itu yang e-money, uang-uang kita. Debit, kartu, duit-duitnya kita. Apalagi yang pakai kartu kredit. Sangat tidak saya anjurkan, tidak saya sarankan, tidak saya rekom. Karena apa? Kartu kredit itu utang. Masya Allah, gue ya banget. Dikiranya itu prestisnya jenengan naik popi kartu kredit gak. Ya, jadi itu tadi tipsnya supaya kita terkontrol dalam belanja itu ya, kalau membayar pakai uang cash. Tapi tidak lepas dari urutan yang pertama kedua loh ya. Kemudian tips yang terakhir adalah beli barang itu harus sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena keinginan, dan jangan membeli barang dengan keputusan yang pendek. Keputusan yang pendek itu tadi misalnya, lihat online shop, sajane iki ape golek, apa ya, ape golek, kalau saya golek anggrek. Saya setiap hari di keranjangku lo 100 sampai 200 anggrek kabeh. Tapi mung delok tok. Barang kemudian disuruh membahas ini langsung hancur semua keinginanku. Karena aku menyadari betul. Kemarin habis ini diantaranya mindful finansial ya. Jadi ketika saya isoman 10 jenis anggrekku mati. Masa Allah nggak bisa diselamatkan. Aku harus marah kepada siapa coba? Wong bojoku tipes, anakku terakhir cacar, anakku wedok melu positif COVID, nggak ada anak lanang ngurusi kami berempat. Akhirnya, Masya Allah, Gusti, itu contoh kecil. Jadi walaupun mungkin ada uang, tetapi apa ya? Itu tadi sesuatu yang hanya karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Kebutuhan iling. Harus ingat bahwa kebutuhan yang paling dasar itu primer dulu.